kayak terjepit ya. Dengan kalau kita nggak geser dengan segitu, kalau kita geser kemana? Apa gimana menurut sampean? Saya kepengen nanya ke sampean dengan 3 pilihan. Kita geser tapi nggak tahu gesernya kemana. Kita tetap di bawah dengan harga 2.500.000. Apa kita ditiadakan? Menurut Kak sampean, apa kita ditiadakan? Menurut nanti dinego lagi barangkali masih bisa turun 2 juta atau gimana gitu. Dan untuk saat ini pengumpulan uang infak ya mungkin nggak nutup ya untuk 2 juta per bulan. Barangkali nanti uang infak itu dinaikkan, yang tadinya misalkan 10.000 per bulan kita naikkan 15.000 atau berapa gitu. Barangkali nanti sifatnya infak mungkin keberatan, infak kok dipatok gitu. Kita ganti aja iuran gotong royong gitu. Mungkin kan nggak ada beban, infak kok dipatok harus 15.000. Kalau sifatnya iuran gotong royong kan kita mungkin nggak kepatok ke masjid gitu. Mungkin itu aja menurut saya, pendapat saya, barangkali bisa dipikirkan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menentukan syafaatnya yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Amin. Yang saya hormati Dewan Syuro Masjid Sunan Kalijogo, yang saya hormati Amir Masjid serta jajaran pemimpinannya, dan yang saya banggakan seluruh warga Undong yang sudah hadir. Saya sampaikan terima kasih banyak. Tentu banyak sekali wajah-wajah baru, maka perlu diperkenalkan memang adanya masjid di sini. Oke, langsung saja kita memulai acara kita untuk urun rembuk bagaimana kelangsungan Masjid Sunan Kalijogo yang memang Cusok kemarin ini sudah diambil keputusan oleh sajamnya, mau tidak mau harus pindah dari gedung ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Kang Amir dan juga Dewan Syuro. Berhubung ini Mas Pipitnya belum datang, jadi saya ganti ini. Marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran. Semoga antara 35 ke bawah dibacakannya ayat suci Al-Quran ini kita bisa mendapatkan solusi untuk keberlangsungan Masjid Sunan Kalijogo, dan juga untuk yang mau yang perasakan untuk menikah dan juga segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga cita-citanya untuk bekerja di Korea dan juga pulang membawa keberkahan dan juga cita-citanya tersampaikan. Sebelum saya bacakan, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya rabbil iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikan masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Demikian pembacaan surat Al-Quran dari saya, semoga menjadikan hati kita menjadi tenang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dari Mas Baji. Acara selanjutnya sambutan dari Amir Masjid. Monggo Kang Amir dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri musyawarah bersama Masjid Sunan Kalijogo yang kita cintai ini. Tak lupa selawat salam kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustadz kita Ustadz Jamal, Dewan Suro Masjid Sunan Kalijogo yang saya cintai, dan tentunya para jamaah atau warga lah. Lebih enaknya itu warga. Kalau jamaah kita itu bukan sebenarnya biasanya cocok
tapi dikarenakan kita memang keadaan yang tidak memungkinkan karena COVID-19 yang menghantui kita, jadi sementara ditiadakan. Sebenarnya itu agenda silaturahmi kita dalam per tahun, gitu. Setiap tahun kita bisa kenal saudara-saudara kita yang ada di Undong ini. Kedua, saya ingin menyampaikan juga bahwa gedung ini kemarin tanggal 17 September 2021 perwakilan kami dari komunitas Muslim Federation telah bertemu dengan sajan gedung ini tentunya bahwasanya kita bulan 12 ini memang tidak bisa diperpanjang lagi dikarenakan mau dibikin live streaming atau apalah yang jelas kita harus geser dari tempat ini. Mungkin nantinya kita bisa bermusyawarah bersama di antara kita di sini kan banyak warganya, sebenarnya masih banyak ya kita ya. Jadi kan karena memang dari Indonesia itu belum ada yang datang, tapi alhamdulillah warga Undong masih terbilang banyak. Jadi saya harapkan nantinya kita bermusyawarah untuk mencapai mufakat bersama bagaimana nanti kelanjutannya masjid ini, tapi saya harapkan masjid ini tetap ada. Mungkin itu saja sekedar penyampaian dari saya. Mungkin karena waktunya sudah mandan malam, jadi kita persingkat waktu secepat mungkin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi sambutan dari Amir Masjid. Untuk selanjutnya sambutan dari Dewan Syuro. Monggo Pak Selamat, Pak Ketua dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Sadang Jamal dan seluruh pengurusan Masjid Sunan Kalijogo dan semua warga Undong yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kedua kalinya semoga salawat dan salam tetap terlimpah dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nabi akhir zaman yang membawa jalan jahiliyah menuju jalan Islamiyah. Semoga kita selaku umatnya Nabi yang mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman. Terus semoga niatan teman-teman dari siksa ke masjid ini untuk membahas keberlangsungan masjid ini, semoga dicatat oleh Allah menjadi amal jariah, menjadi amal soleh teman-teman yang telah bisa berada di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Nanti kami harapkan teman-teman bisa memberikan urun tubuhnya buat membahas bagaimana tindak lanjut kita untuk mengambil langkah-langkah supaya masjid ini tetap terus ada gitu ya. Mungkin itu aja, nanti biar lebih panjang lebarnya, biar nanti moderator yang membimbing kita untuk jalannya musyawarah. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi sambutan dari Dewan Syuro. Acara selanjutnya acara musyawarah bersama. Tapi sebelumnya untuk musyawarah bersama ini memang nanti semuanya saya harap bisa memberikan urun rempuknya gitu ya. Tapi tetap saja nanti Kang Amir memberikan opsi-opsi yang ada.
tentu ini kan sudah ada rapat internal gitu ya, maksudnya semua yang dari kemarin itu sudah ada rapat, pasti kan ada pilihan gedung yang mana gitu. Nanti ada pandangan biar nanti semua masyarakat menilai dan memilih tentunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka musyawarah bersama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Semoga nantinya kita musyawarah hidup kita yang baik dan mendapatkan hasil dan keputusan yang terbaik buat kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya memang dilema buat kita semua karena kita memang sementara ini belum mendapatkan gedung yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kemarin memang tanggal 17 itu memang sebelum Jusok, tepatnya hari Jumat, kita mendapat kabar kalau gedung ini memang tidak bisa diperpanjang lagi, dan itu buat kata sajanya buat live streaming. Dan itu memang sejak perpanjangan kontrak yang terakhir kita, jadi memang bulan 9 itu memang mau dikasih kabar sebenarnya itu mau diperpanjang atau enggaknya. Memang kita dikasih ancang-ancang untuk mau pindah atau mau tetap di sini. Sebenarnya liburan Jusok kemarin kita sudah intinya udah muter-muter untuk mencari gedung yang sesuai kita butuhkan, dan kita sudah mengantonginya, dan kemarin kita sudah mendapatkan gedung yang dekat Samjid. Itu sebenarnya sudah sesuai dengan kebutuhan kita, karena kita mencarinya yang sangga, jadi itu luasnya kalau di sini kan 100 pyong. Jadi kita udah melihat ke dalam gedung dekat Samjid itu ada gedung yang bekas kantor, tapi tanahnya kayak tanah kebakaran, tanah kosong. Dan kita survei, kita memang cocok dengan gedung itu, tapi ternyata kita sudah melobinya dengan kita minta tolong kepada Pak Mail ataupun komunitas Muslim Federation. Ternyata ditelepon memang kita nggak bisa nyewa gonggunya, jadi nggak bisa nyewa kantornya, kita harus sewa semuanya sama tanah-tanahnya itu. Jadi kalau dihitung-hitung tuh, kalau menurut bahasa kita itu nggak bisa kita nyewa kantornya tok, jadi kita harus nyewa dengan lahan semuanya. Jadi mungkin kita nggak berani nawar harganya karena kayaknya larang. Terus kita cari alternatif lainnya, kita nanya yang belakang emak itu ada sitang yang kosong, dan memang itu nggak ada tulisannya ide atau disewakan, tapi ada tulisannya meme. Karena kita memang terkendala dengan bahasa meme itu apa kita juga nggak tahu, tapi tetap kita sodorkan karena bong menawarnya gedung itu disewakan. Kita sudah sodorkan dan kita minta bantuan Pak Mail. Pak Mail itu orang Cirebon tapi istrinya orang Korea, dan dia mau menghubungi karena kita sudah memfotonya dan itu ada nomor teleponnya, dan Pak Mail sudah menghubunginya. Ternyata gedungnya itu tidak disewakan dan pengennya itu didol apa dijual. Dan lagi-lagi kita juga mendapatkan hasil yang nihil karena kita nggak berani nawar juga karena kayaknya larang juga. Jadi memang kita sementara ini kita sudah kayak mau putus asa, mau kemana lagi, kita bersandar. Jadi saya kepengen urun rembuk sampean-sampean di sini, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan, karena kita tidak mungkin, kami pengurus itu berjalan
kami ingin mendapatkan saran atau nasihat ataupun pendapat-pendapat sampean-sampean sedoyo. Karena saya sendiri, saya pribadi itu nggak mau sampai di Undok ini tidak ada masjid. Karena butuh nggak butuh, masjid ini tetap kita butuhkan. Mungkin monggo sampean-sampean yang kepengen atau ada usulan atau ada pendapat, monggo sampean utarakan di forum ini. Seandainya itu memang kita bisa lanjutkan atau kita bisa melangkah lebih lanjut, mungkin sebenarnya saya butuh banget pasaran ataupun pendapat sampean. Monggo Mbok sampean ataupun siapapun di sini yang hadir di sini, kami kepengen banget mengeluarkan unek-unek sampean karena kita sedang dalam kondisi yang sangat kritis atau dalam sangat kesulitan. Apa kalian tega melihat di sini itu nyampe ya kita udah putar-putar ke sana di sini memang nggak ada. Monggo sampean-sampean ada ataupun perwakilan siapapun di sini, sesepuh Sindong saya kira di sini masih ada. Jadi saya kepengen mendengarkan pendapat atau saran dari sesepuh ataupun junior di sini. Monggo sampean urun rambutnya. Monggo Kang Baji sebagai sepuh, apa Kang Madun, apa saya harus muter semuanya? Kayaknya kan kita nggak mungkin ya, karena saya terus terang tuh nggak hafal nama-nama sampean sedoyo. Monggo dari sini apa ya, saya nggak hafal ini namanya Kang Ropingi ini sebenarnya dia itu kayak saksi sejarah Undong sebelum itu. Saksi. Tuh Kang Ropingi. Terus Mas Jaka, Kang Madun, Kang Suhar, Kang Irham. Monggo mungkin bisa digunakan untuk masjid. Monggo Kang. Monggo Pak Dito, Kang Ropi, Kang Faisal apa ya, Mas Joko, Mas Jaka. Saya awalnya sebenarnya malah yang umurnya kesana. Saya juga udah tua, jadi nggak mengenal baik dengan yang muda-muda. Monggo Kang. Kang Irham. Monggo Kang. Monggo Pak Dewan Suro apa Pak Ustadz Jamaluddin, Mas Dojo. Ayo senior kita ini. Kita itu di sini diberikan bebas saja, jadi nggak usah pekewu, nggak usah reku, mau bahasa apapun, mau bahasa ngapak saya juga bisa, mau bahasa Wetan, Jawa Timur, di sekedip kalau saged, mau bahasa Cirebon kurang bisa, bisanya cuma beli-beli apa ya. Kalau bahasa Sunda saya pun sedikit-sedikit, monggo. Kurang mandan ngertos nih. Monggo Kang Asep. Iso juga iso. Monggo Kang, jangan isin-isin ataupun jangan malu-malu, karena kita harus di sini itu musyawarah mufakat, jadi menentukan
suara terbanyak. Jadi saya mohon dengan sangat sampean itu urun redupnya, urun suaranya untuk kelanjutan gedung ini. Terus memang di sini saya belum ngomong, belum sebutkan karena ini kan ada lantai 3. Jadi lantai 3 itu yang lantai 2 sama lantai 3 memang mau dibikin golf streaming sama sajian gedungnya, dan lantai bawah itu yang sedang memang disewakan. Lantai bawah sendiri yang kita ini ya, itu memang disewakan. Dan kemarin ada sedikit obrolan kecil dengan KMF, memang bekas siktang mau disewakan, tapi sebenarnya orang sajangnya itu nggak menawarkan ke kita karena dianggap kita itu kayak nggak mampu lah. Orang KMF tuh bilang gini, jadi itu kalau lantai bawah mau disewakan, iya mau disewakan, tapi kayaknya mahal, nggak usah. Orang sajangnya bilang begitu. Tapi terus orang KMF bilang karena di sini ada Mas Ahmad yang di KG, terus dia bilang sama pengurus di sini tuh lantai bawah juga mau disewakan. Terus nyeletuk dia kira-kira memang berapa. Terus orang KMF-nya ngomong sama sajangnya, terus nanya itu emang kalau disewakan berapa di lantai bawah. Terus orang KMF nanya, itu ngomongnya per bulan itu 2.500.000 won atau sekitar 2.700.000 won. Jadi itu kita belum nawar karena menurut kita terlalu berat dengan per bulan kalau segitu, karena memang untuk yang 1.300.000 saja kita memang masih terasa ya kecukupan. Jadi untuk melangkah ke 2.500.000 memang kita mandan abot. Makanya saya tuh kepengen saran-saran sampeyan, seandainya sebenarnya saya juga kepengen, tapi saya juga nggak bisa sendiri. Di sini tuh kita bersama atau bareng-bareng. Seandainya opsi terakhir atau saya sudah menawarkan ke sampeyan pada gimana kalau kita geser dari tempat ini atau kita tetap di bawah. Saya kepengen suara-suara sampeyan. Opsi terakhir kita memang yang di bawah, makanya saya ngomongin yang terakhir karena saya juga nggak terlalu pede dengan harga segitu. Makanya saya omongin tadi terakhir karena saya kepengen, sebenarnya aku kepengen mendengarkan pendapat sampean atau saran sampean. Belum ada tempat atau yang layak untuk dijadikan masjid ini. Jadi mohon suaranya sampean untuk apa kita tetap di bawah apa tetap geser. Monggo Kang. Saya kepengen rumus sampean itu apa kita tetap di bawah atau kita tetap geser dari sini. Geser kemana? Monggo Kang. Kalau geser pun kita juga nggak tahu gesernya kemana sebenarnya. Pandangannya itu. Sebenarnya kita itu dilema benar. Kita mau apa? Kita kayak terjepit ya. Dengan kalau kita nggak geser dengan segitu, kalau kita geser kemana? Apa gimana menurut sampean? Saya kepengen nanya ke sampean dengan 3 pilihan. Kita geser tapi nggak tahu gesernya kemana. Kita tetap di bawah dengan harga 2.500.000. Apa kita ditiadakan? Menurut sampean gimana? Monggo. Kita geser tapi nggak tahu geser kemana. Kita ke bawah tapi harga dengan 2,5 juta. Apa kita ditiadakan? Saya kepengen krungu hati nuraninya sampean. Monggo di voting. Saya kepengen suara terbanyak
karena memang sampean enggak atau malu-malu kucing apa gimana, saya kepengen dengan pilihan yang pertama, geser tapi nggak tahu geser kemana. Yang setuju dengan jawaban nomor 1 sampean angkat tangan. Oh berarti pertanyaannya. Monggo. Kita harus menjawab paling nggak satu. Monggo Kang. Monggo. Kayaknya mati. Misalnya kesan belum di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, kalau geser cari gedung yang jangkanya itu panjang kan. Kalau di bawah itu kita harus ada perjanjian, harus jangka share kontrak lah ibaratnya. Sekian tahun kita harus ada kesepakatan. Jangan misalnya kita misalnya di sini di bawah lah ada 1 bulan dan 2 bulan, entar ada problem kedua pihak. Takutnya kayak gitu. Saya udah rapiin masjid buat ibarat tempat masjid, tapi pihak gedung mintanya enggak panjang itu. Yang ini 5 tahun lah. Menurut sampean gimana itu? Menurut saya itu Ini saya tangkapin sebenarnya. Jadi untuk gedung mungkin kita memang sudah dibicarakan dengan pihak KNS, seandainya memang kita jadi ketemu di bawah, kita paling minimal itu bisa mengenai cuma 2 tahun. Jadi kontrak itu tetap kita ada kontrak. Jadi seandainya kita ada kontrak 2 tahun, jadi selama 1 tahun pun orang joinnya itu nggak bisa ngutak-atik kita. Dia mau naikin per bulannya ataupun mutus kontrak itu nggak bisa kan. Kita tetap ada perjanjian kontrak. Jadi kalau kita udah tekan kontrak, itu kita nggak bisa diusir secara mendadak atau itu gimana, nggak bisa. Seandainya memang kita ada keluhan dari biasanya, karena kita udah punya kekuatan kontrak. Kalau 2 tahun ya 2 tahun, kecuali kita sudah habis masa kontraknya, begitu Pak. Dan kita memang kalau mencari gedung yang saat ini untuk mencari gedung yang jangka panjang buat kita memang agak sulit kan. Kita di sini udah muter-muter cari gedung tok dapat itu yang cocok dengan kita udah kayak sedikit menyerah. Itu begitu kan. Mungkin kita nggak bisa seandainya langsung kepengennya tuh dulu memang gedung ini kayak Kang Baji kepengennya kayak 5 tahun ya Pak ya. Tapi sama pasang gedungnya itu nggak bisa. Kita di sini tuh total 4 tahun lah. Dari tahun 2000 berapa? 2017 ya Pak ya? 2018 sampai sekarang kontrak pertama kita 1 tahun. Apa pertama 2 tahun? 1 tahun. 2 tahun. langsung 2 tahun. 1 tahun hasil 1 tahun. Pertama kita 1 tahun, hasil 2 tahun. terus Gaji 2 tahun. keduanya kita 2 tahun, dan terakhir kita memang sebenarnya terakhir kita itu kepengennya ngambil 2 tahun atau lebih, tapi sama saja gedungnya nggak bisa. Itu 1 tahun. Itu sedikit mengalirkan kontrak. Jadi kita nggak bisa kalau seandainya 1 bulan 2 bulan kita kondisi seperti lagi itu nggak bisa. Itu ada hukumnya. Gitu kan. Ada lagi mungkin saudara-saudara atau teman-teman?
Suatu enak pabrik kan. Tapi di bekas sedikit saya tambahin. Untuk yang di Samjun itu memang kalau bicara soal strateginya memang luar biasa. Tapi memang kita harganya belum tahu. Di situ kontraknya minimal 2 tahun ya. Karena memang gedung sama lahannya. Dan kalau bicara nanti kedepannya ramah memang kalau di sana pasti bisa bisa ramai. Karena memang bisa dibikin lapangan voli dan kegiatan olahraga nanti akan hidup lah di sana. Tapi masalahnya itu harganya itu yang memang kita belum tahu dan harus dikontrak gedung dan lapangannya. Makanya kalau teman-teman ada yang punya usulan gedung di mana itu kita berharap sekali. Kayaknya tak nemu. Monggo rangkul. Pak, ini kayak orang nemu kan? Bikin takok. Mic-nya soalnya cuma satu ya. Kang Badi tolong saja. Gini. Sisi mati bom. Orang kabeh kan? Kae kono nek setting mati. Ora direk. Mikir dulu. Sopo ngene? Mikir mat. Hah? Kan sing ngomong. Enggak. Itu Kang Badi. Ini pun gak mati. Kayak pengen. Mikir cilik ana Pak. Kita pengen ngarep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak? Saya Ahmad dari pabrik Hanjong Pemusok. Saya lihat sih sini ada masukan kan, tapi nggak tahu ini gedungnya kosong apa enggaknya, bekas norebang di depan Sobul. Tapi kosong enggaknya nggak tahu, tapi pas pulang balik sih ya saya lihat sih kosong, mati kayaknya, norebang mati. Lantai kedua di atasnya tukang potong rambut, ada sitan di bawahnya. Ya mohon disurvei. Oke, terima kasih atas masukan dari Kang Ahmad dari Hanjong, pabriknya Nyong dulu ya. Di belakang Sobul ya Kang ya. Iya di Nice Norebang. Oke. Di dekat jalan. Cuma satu. Sebenarnya kemarin kita sudah dapat info itu dan kemarin disurvei apa belum ya Pak? Kemarin ya Pak? Belum disurvei, kayaknya tempatnya itu kita sebenarnya nyari yang rada longgar sama orang Korea sebenarnya. Kita di sini kan buat beribadah, jadi biar kita ibaratnya nggak keganggu lah, sebenarnya begitu. Tapi terima kasih sarannya, mungkin besok kita survei. Karena tapi kayaknya gedungnya gimana Pak? Belum disurvei juga ya Pak? Tapi itu kita mikirnya aspeknya soalnya orang Korea itu kan kalau sama itu apalagi orang Islam itu populer banget kan. Kita nyarinya yang agak jauh dari orang-orang ini gak mikir ya. Orang kono kemarah loro. Mungkin ada saran atau masukan lain. Tapi berapa pion itu Norebang kira-kira berapa pion ya Kang Ahmad ya? Belum tahu. Norebang itu kira-kira berapa pion? Kita itu membutuhkan di sini aja itu 100 pion. Jadi kagetok kita itu sekitar 10 atau 15an pion kalau kagetok. Jadi kita maksimal membutuhkan itu sekitar di atas 50 pion. Jadi kalau di bawah 50 pion kita memang belum siap karena memang kondisi kita barang-barangnya udah banyak dan kita juga jamaahnya alhamdulillah ya. Kita buat menampung jamaah sekitar 30 orang atau 30 orang itu 20 atau 30 kayaknya kalau kurang dari 50 pion kita kayak sulit.
Monggo ada masukan yang lainnya. Masukan Mbak. Monggo. Sip. Cek entar. Bagi tahu. Niki wis siji kok. Emir, niki siji rusak. Niki siji rusak. Iya, siji rusak. Lah curug kok. Ora dicas kali. Ono nek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ono nek Pak Muhammad, ono anu ya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama sesuai dengan yang dikatakan oleh Amir tadi ada opsi ya. Kita lihat aja ada dua opsi ya. Yang pertama kita cari tempat di luar. Yang kedua ya kita di bawah. Kalau opsi didadakan saya tidak setuju ya. Iya. Mesti harus tetap berdadakan. Saya juga nggak setuju Pak. Iya. Makanya ada dua opsi. Yang pertama itu untuk di luar. Dulu sih ada tempat itu dekat ini pom bensin juga yang di atas dekat Koben di atas Golf tuh. Anu stam kita. Teku ya. Teku tank ya. Sebelah kiri. Di atas mana? Sotok itu. Sotok kan? Ribang. Tangku sotok kan? Oh, dekat depannya apa? Atasnya Atas klinik. Atas klinik. Atas klinik. Oh, atas klinik. Lantai berapa ya lantai? One room itu Bang. iya dulu kalau di situ tapi nggak jadi itu mungkin saya suruh lain Ora kena ya bos Pak. untuk yang di bawah ya mungkin kita kan ada beberapa perwakilan dari pabrik-pabrik yang lain kan. Iya. Untuk harganya itu kan kita udah tahu 25, 27 Iya. gitu. Ya kita tersepat aja gimana ke depan. Kita dari perwakilan gimana? Suaranya halus. Tanggapannya ke depannya. Suaranya halus. Kono petang. Terus kan? Lambut ke jeruk mah. Iya. Tapi ini wae suara. Bunyi apa? Suaranya alun. Mati. Suaranya cilik, suaranya. Ngomong Kak. Mungkin ada lagi. Terima kasih. Mungkin itu ada opsi ya. Terima kasih Kang Faisal. Mungkin ada lagi. Oke, itu lah. Cici. Kamul sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menjadi dari anak sanop ya untuk mungkin ada sedikit masukan untuk mengurus atau yang lain. Kalau untuk ditiadakannya masjid mungkin saya nggak setuju ya. Untuk solusi terakhir mungkin kalau misalkan kita pakai gedung yang bawah yang bekas ikan, barangkali yang mungkin diminta sajanya per bulannya 2,5 juta ya Pak Amir. Barangkali nanti dinego lagi, barangkali masih bisa turun 2 juta atau gimana gitu. Dan untuk saat ini pengumpulan uang infak ya mungkin nggak nutup ya untuk 2 juta per bulan. Barangkali nanti uang infak itu dinaikkan, yang tadinya misalkan 10.000 per bulan kita naikkan 15.000 atau berapa gitu. Barangkali nanti sifatnya infak mungkin keberatan infak kok Dipatok gitu. Kita ganti aja iuran gotong royong gitu. Mungkin kan nggak ada beban infak kok dipatok harus 15.000. Kalau
sifatnya iuran gotong royong kan kita mungkin nggak kepatok ke masjid gitu. Mungkin itu aja menurut saya, pendapat saya, barangkali bisa dipikirkan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si amat dulu. Monggo, mungkin ada yang lainnya. Terima kasih kepada Kang Willy Juliana. Maksud monggo saya Amat atau pendapat amat sih Wongnya nunjuk. wongnya ya gitu masuk sini loh. Rekam sudah. Bang Madun belum, Bang Madun. Wih, pasrah rekam. Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi Ramun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Suwiti. dari jurusan ini saya ada suatu pandangan Cepat. tapi di kawasan pabrik luasnya sangat luas sekali, kurang lebih 100 biong, hampir mirip kayak ini. Itu kalau nggak salah bekasnya pabrik pupuk Sanok, habis dikontrak. Seumpama besok minggu kita survei gimana? sebelah mana ya Bang? Belakangnya dia, Belakangnya dia. gedung A, B, C itu. Kemarin tahun lalu pabrik pupuk Sanok kontrak di situ, di pabrik gedung A sama B. Sekarang udah pindah di sebelahnya. Seumpama kita survei di situ gimana? Boleh kan? Tempatnya di belakang dia. Perempatan persis tuh, perempatan. Ini pabriknya pasir, ini pabrik pasir, dan ini pabriknya. Itu gedung apa? Jenis pabrik. Enggak, maksudnya jenis bangunan ya. Biasanya kan ada, biasanya ada gedung dari tembok apa cuman kayak gitu dong. Apa namanya? Panel. Sampai sampingnya ini. Yang biru bukan? Yang gedungnya warna biru. Biru gedungnya. Baji paham. Itu dari tembok apa dari apa bahannya? Dari seng. Panel, dia kayak panel di jauh tembok. Dure pokoknya seng. Kelarang kan. Oke, terima kasih Mas Ahmad pemasukannya. Cukup sekian. Masuk ora we. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ora sampean? Oh, Kang Jojo. Sampean. Kang Jojo. Monggo ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pram dari Anang Sanok. Ini pertanyaannya Mir, malam ini harus deal atau gimana Mir? Sebenarnya memang kita dikasih waktu untuk kemarin kita sudah silaturahmi ke KMF, memang kita sudah janji akhir bulan ini kita harus mengantongi suatu keputusan yang memang harus kita jalankan untuk melangkah ke langkah selanjutnya. Karena di lantai bawah itu kita juga belum tahu itu memang boleh apa enggaknya buat kita sewa, kita tuh belum tahu. Kita lantai bawah pun kita tuh belum jadi, maksudnya belum jadi, kita itu belum nego. Jadi kita ngasih kesempatan kita ngasih waktu buat akhir bulan ini memang kita mau ngasih keputusan yang sepertinya buat untuk melangkah ke depannya. Seandainya memang sebenarnya saya harapkan itu malam ini kita dealkan. Maksudnya kita dealkan, seandainya di bawah, seandainya digeser. Mungkin opsi yang 3 tadi memang saya sedikit memancing dari sampean-sampean untuk memberi saran dan nasihat. Karena
kita harus bergerak cepat. Seandainya lantai bawah, jangan sampai lantai bawah kita nyampe lantai bawah diambil orang lain juga. Karena kalau nyampe lantai bawah kita diambil orang lain, kita semakin dalam posisi keterpurukan yang sangat-sangat dalam. Mungkin itu aja. Mau kan kalau boleh melaku coba. Kalau opsi lainnya sih kita udah mendatangi Budongsan apa belum? Kalau belum, kita undur lah waktu 1 minggu itu. Kalau emang udah nggak dapet tempat, kita bisa nggak bisa harus di lantai bawah. 1 minggu kan setahu saya sih kemarin pas rapat dengan Sajang Gedung itu pas liburan. Sedangkan liburan itu nggak ada tempat untuk kita bertanya. Budongsan aja tutup. Besok kan Budongsan udah mulai buka. Paling enggak kita minta waktu 1 minggu lagi lah untuk tanya-tanya tempat. Soalnya Budongsan kan lebih tahu di mana letak yang sekiranya 100 pyong atau paling enggak 50 pyong kan. Kita minta waktu 1 minggu. Kalau emang waktu 1 minggu itu enggak menemukan tempat, ya kita terpaksa ya bisa nggak bisa harus di lantai 1 ini. Nego di bawah. Ya itu pun harus nego juga. Ya itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pramono dari Hanan Sanok atau depan pabrik Genjot. Monggo yang lainnya kan duduk. Berarti yang gue Budongsan kan terus ngerti enek tempat sing kirane iki 70 pyong kan awak dhewe iso nyoba ya. Nah awak dhewe kan ngawang sekiranya kayak ra ono, cuma kan Budongsan ora ono. Jadi opsi terakhir mending seru ya gue dapet dinego kan enggak. Soalnya namun harus sore dijebuk wong, dia bingung malah. Kalau seminggu lah. Masih ada masalah misalnya orang juta ya, kok gampang lah. Iurannya ini karena gotong royongnya ditambahi separuh lah kasarnya ya. Ngatasi lah. Tahun ngatasi. Ngatasi sih ngatasi lah. Insyaallah ngatasi lah. Monggo yang lain. Jangka panjangnya gue. Mungkin karena waktu misalnya kayak 20.000 ya insyaallah ya pada gelem insyaallah. Patok waktu. Jadi seandainya kita terlalu lama, kita juga besok punya aktivitas, maka saya harapkan untuk nantinya atau malam ini kita bisa mencapai kemufakatan bersama. Monggo Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung ini kan masalah dana ya. Berarti yang kalau sepertinya kita dengar masalah dana. Iya. Berarti yang diusulkan sama Kang Mul tadi kan gimana kalau iurannya seperti yang disampaikan, kan iurannya ada 10 kan? Iya. Kita pakai aja iuran gotong royong bersama gitu. Ya kalau bisa ini harus diselesaikan dulu. Masalahnya kan di dana yang kita butuhkan. Iya. Sementara sewa di bawah itu kan untuk yang sekarang kan belum mencukupi gitu. Gimana kalau yang biasanya 10, gimana kalau kita naikkan jadi 20 atau berapa gitu. Ini harus kita sepakati dulu dananya berapa, iurannya untuk bulannya untuk tiap-tiap warga gitu. Itu kita sepakati dulu dananya dulu. Yang sekarang ini harus kita sepakati. Kalau yang kemarin kan pas bawah kita naikkan berapa persen gitu. Yang dari 10 kita jadikan 20. Mungkin kalau jadi 20 aku bisa menutupi dana yang per bulannya gitu. Itu bagaimana coba gitu. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kalau bisa disepakati dulu dananya. Jadi kalau dananya udah kita sepakati, kan kita bisa melangkah selanjutnya gitu. Kalau memang di bawah itu naik 2 kali lipat sewanya, tapi kan dananya udah ada harapan kita untuk bisa menutupi gitu. Kita sepakati itu aja dulu. Masalah ke depan ya sampai kita berusaha cari tempat yang lain. Tentu ada yang tempat yang lain tergeser tempat lain kalau ada gitu kan. Kalau memang nggak ada terpaksa kita di bawah, yang kita sepakati dananya aja dulu malam ini. Dananya kita sepakati dulu jadi minggu. Kalau bisa kita sepakati dananya, nanti bisa melangkah selanjutnya. Gitu. Dan cuma itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke
Oke, terima kasih Mas Supron. Mungkin dari pabriknya pabrik mana ya? Oh, Bagong Sanok Sandra lupa. Memang ada Korea yang namanya Bagong, Pak. Bagong dari Sajang loh, Pak. Terima kasih. Mungkin saran dari Kang Supron, dari Anang. Mungkin ada yang lain. Saya masih menunggu 5 menit lagi lah. 5 menit lagi saya masih menunggu saran dan nasihat dari yang monggo. Mungkin ada lagi. Monggo Kang. Mas Mulisin. Monggo Kang. Jurah kali sih. Jurah. Monggo. Monggo Kang, kami butuh aspirasi sampean-sampean sedoyo mbok menawi enten nasihat menawa enten saran insyaallah mangke monggo Kang Ilham monggo. Pak Amir, saya mau tanya. Ya. Itu gedung di dekat Samjin itu sebelah mana itu? Jadi itu ada perempatan ya. Adu motot apa ya Pak? Adu pojok. Pojokan. Perempatan timur itu ada Jadi kalau nggak salah ya ada perempatan. Kalau arahnya ke sana ya Kang ya. Arahnya ke sana, kalau ke sini Samjin, sono itu ada sebelahnya sistem dan sebelahnya itu ada gedung yang kayak gedung kantor, cuman sebelahnya itu kosong. Dekat lapangan voli itu ada pabrik yang gulung-gulungan kayak stainless itu loh Kang. Sebelahnya persis. Itu ada aspala kayak tanah memang nggak terawat, memang luas. Ya di pojokannya itu ada kayak bekas kantor. Itu kira-kira kalau diesel itu berapa? Kira-kira. Semua kira-kira. Ya. Daripada saya nyewa misalnya di bawah. Tahu kan saja itu reseh. Ya. Takutnya itu entah kalau setahun mintanya nambah. Daripada kayak gitu terus, mending kita itu cari yang enak, strategis, nyaman, gitu. Biar dana ini agak sedikit mahal, tapi kan jamaah itu nyaman, gitu. Kenyamanan itu ada. Kita harus tanya berapa itu, biar kita ada pertimbangan kan. Betul. Oke, terima kasih Mas Ilham atas nasihatnya. Sebenarnya gini Kang Ilham, saya tanggapin Mas Ilham dulu ya. Jadi memang kita sudah mengantongin alamat atau budosan yang dekat Samjin itu, memang kita itu sebenarnya cocok banget dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan kita harapkan. Tapi ternyata memang gedung itu nggak bisa disewakan gedung medok. Jadi itu semuanya semua tanahnya ya. Jadi memang kita sebenarnya emang nggak berani nawar, kita nggak berani takon, kayaknya emang dan larang banget. Terus saya tadi sudah silaturahmi ke Pak Mail, memang saya sedikit mendesak Pak Mail, mungkin insya Allah besok Senin buk menawane uli separuh atau secuile gedungnya, saya mendesak Pak Mail seperti itu. Insya Allah Senin besok dikabari, mudah-mudahan dengan kita punya niat baik, insya Allah dimudahkan. Saya sebenarnya udah mendesak seperti itu sama Pak Mail dan kita masih menunggu jawabannya untuk besok Senin. Begitu Pak. Buk menawa uli separuhnya, maunya sajangnya, maunya butuh sih semuanya Kang, sama itu lahan-lahannya. Tapi kan kayaknya kita itu kayak nggak berani lah, soalnya kan luas banget.
tapi kita sudah minta atau sudah mendorong Pak Wahid untuk separuhnya jajal Pak ditakokna opo seperapate. Yuk insya Allah besok Senin mudah-mudahan bisa ketemu sajanya. Dan insya Allah mungkin mudah-mudahan sih semuanya baik. Mungkin begitu Pak Ilham. Memang sebelumnya kalau kita kalau memang ya di situ memang udah kemarin ngobrol sama Pak Mat, kalau di situ sama-sama 2,5 juta, memang kita mending geser. Jadi itu sekedar opsi buat kita, karena di sini memang kita kalau di bawah memang karena mau nggak mau kita harus tetap di sini. Sebenarnya kita juga kepengen pindah dari sini seandainya nemu yang lebih nyaman atau kondisi itu lebih pas di hati kita. Begitu Bang Ilham. Mungkin ada yang dengan jawaban saya kurang pas atau kurang gimana, monggo sampai tanggapi lagi. Mau Bang? Berarti itu gedung belum. Maksudnya pihak sini belum tahu harga semuanya itu berapa, belum tahu. Kalau masalah harga belum Bang. Mungkin Senin insya Allah kita mendesak mau mendesak Pak Wahid untuk tanya harganya seandainya semuanya berapa. Iya. Paham belum? Itu Bang. Monggo Bang. Monggo ada yang lain. Sudah nggak ada yang lain ya. Mungkin memang saya tutup musyawarah dan saya akan menimbang dan terus menimbang karena kita mendapatkan satu dalam musyawarah ini. Saya pertama ada saran dari Kang Ahmad, itu ada gedung belakang Sokular ya. Tapi memang kita kemarin sudah dapat kabar waktu rasanya tidak sesuai dengan kebutuhan kita karena kita membutuhkan di atas 50 miliar. Terus dekat Odeng itu kita memang belum tahu. Seperti sarannya Kang Faisal, kita belum survei apa itu rumah ataupun sangga. Kalau sangga kan seperti ini, maksudnya nggak ada sekat-sekat Pak. Itu seandainya kita merenovasi itu juga nggak terlalu banyak. Mungkin besok-besok Pak Selamat bisa mensurvei yang dekat Odeng. Ada yang tahu persis tempatnya? Kegungan. Madun mungkin Kang Madun. Mas Madun. Cukup. Mungkin itu tempatnya luas apa ya, enggak Kang Faisal? Luas. Mungkin besok sama Pak Selamat ataupun Bang Dudu bisa survei. Terus ketiga ada gedung saran Kang Mul dari kanan, gedung bawah dengan opsi menaikkan infak ataupun kita iuran gotong royong. Mungkin itu boleh juga. Jadi seandainya kita memang sudah membicarakan memang lantai bawah itu adalah opsi terakhir dan kita sudah merembuk untuk infak ataupun gotong royongnya. Mungkin kita memang sesuai dengan saran Kang Sufron, memang ada baiknya kita ngantongin uang dulu, ntar baru kita bergerak. Kalau seandainya pun kita di bawah, kita masih berani. Seandainya kita menaikkan infak kita yang dulunya itu 10.000 per bulan, bagaimana kalau kira-kira dinaikkan ataupun diadakan iuran gotong royong untuk menopang bulanan wajib di bawah? Monggo. Seandainya kita naikkan infak bagaimana? Yang tadinya 10.000 jadi 100.000. Terbaik. Guyon. Monggo. Kira-kira berapa? Monggo. 50.000.
Kalau yang 50 1, 2 ini yang mau pulang ini setuju ini. Iya mau pulang ini. Kita ambil vote aja. Voting aja. Gimana? Kita ambil voting aja, yang setuju 20, 30 atau 15 gitu. Kenapa? Harga udang ini sih. Ini dari memang saya sengaja saya data dalam hal ini kita kemarin sudah menyebar undangan sekitar 150 undangan. Itu kita kasih memang sengaja satu orang satu. Jadi ini saya data yang hadir malam ini 28. Tidak 5. Sing teko iki. Iya, sing teko. Tidak mulai. Kita sih berhitung 60 Mer. Ini 39 yang di sini. Ya di luar belum. Padahal kita sudah menyebar undangan sekitar 150 undangan. Tapi insya Allah masih banyak dan saya percaya warga Rundong itu masih menginginkan adanya masjid yang nyaman buat kita. Seandainya infak itu kita naikkan yang tadinya 10.000 menjadi 20.000, kira-kira setuju apa enggak? Setuju. Oke. Gimana Kang? Kang Ustaz. Gimana? Jangan tidur kan. Terus sebenarnya saya sedikit kalkulasi seandainya warga Rundong semuanya di sini ada ini kan 39 yang semuanya. Kalau 40 orang kita kali 20.000 berapa? 800.000 dan kita itu membutuhkan 2.500.000. Perlu digarisbawahi itu 2.500.000 Gedung. itu baru kita baru nawar, maksudnya kita belum tahu menawar. Itu gedungnya tok. Kira-kira mintanya 2,5 sampai 2,7, tapi belum kita tawar. Kok menawarnya oleh 1.500.000 ditawar kan? Alhamdulillah. Tapi kayaknya mau Korea itu aneh ditawar. Harga pas, mau Korea ditawar malah nesu. Kayaknya begitu. Itu ya buat anak-anak kita 2,5 juta. Tapi memang kalau kita naikkan dengan infak yang tadinya 10.000 kita jadikan 20.000, tapi setelah dikalkulasi yang di dalam sini itu kita naikkan 20.000 kali 40 orang itu hasilnya 800.000. Kira-kira bagaimana? Kurang. Ya kan lagi sintek kotok. Monggo. Semua minimal 100 kan. Monggo Kang Ustaz Jamal. Memang sekedar kita flashback ke belakang untuk kita yang tahu Rundong Community, Kang Faisal, Kang Robini, sebelum kita ada masjid, memang kita berat mau menyewa masjid. Kita tuh masih pikir-pikir dan guling-guling memikirkan bagaimana caranya menghidupi masjid. Dan alhamdulillah di awal tahun 2013 kalau nggak salah 2015 ya Pak, kita berdiri Masjid Sunan Kalijogo dengan harga sewa per bulan itu 380.000 per bulan. Dan kalau orang lama mungkin Kang Faisal tahu di tempatnya itu di tempat pinggir kali, makanya Sunan Kali, makanya Masjid Rundong ini dijuluki atau dinamai dengan Masjid Sunan Kalijogo. Itu para sepuh kita yang mendirikan. Nah, seiring jalannya waktu kita di situ dapat 2 tahun lebih Pak, sekitar 2 tahunan kurang lebih. Yang tadinya 380, kita naik kelas lagi ke gedung ini pada tahun 2018 dengan harga sewa per bulan itu sekitar 800 berapa Pak? Sekitar 800.000 won di kontrak pertama.
kita itu juga mikirnya guling-guling, mumet-mumet bagaimana cara menghidupinya, karena kita naik 100%. Dan yang tadinya itu 380.000, sekarang dulunya itu pas tahun 2018 jadi 800.000 won. Dan seiring jalannya waktu juga kita alhamdulillah kita di sini sudah 4 tahun, dan mau nggak mau kita yang namanya nyewa harus angkat kaki juga, dan kita naik kelas lagi. Yang tadinya kita per bulan itu 1.300.000, kita mau naik menjadi 2.500.000 won per bulan, dan itu pun belum sama air sama listrik ataupun semuanya. Kita ini di sini juga sama memikirkan 4 tahun yang lalu para pendiri kita, para sesepuh kita pusing-pusing bagaimana cara memikirkan atau menghidupi Masjid Sunan Kalijogo ini yang tadinya belum dijalani. Memang kita susah karena semua dengan apa yang dijalankan, qudratullah ya. Kita alhamdulillah bisa berjalan selama 4 tahun, dan walaupun kita kayak ngap-ngap, tapi alhamdulillah bisa. Dan alhamdulillah juga kita juga di sini mempunyai usaha sendiri, yaitu bakso yang dipelopori oleh Bapak Slamet dari Tulungagung, dan alhamdulillah kita jualan bakso 2 minggu sekali tiap bulan. Dan alhamdulillah dan terima kasih para konsumen ataupun para pembeli. Alhamdulillah juga kita juga yang tadinya order sama bakso bejo Korea, alhamdulillah juga kita di sini sudah membeli mesin penggiling sendiri. Mungkin bagi rekan-rekan yang mau belajar bikin bakso, silahkan datang ke masjid. Alhamdulillah juga kita juga bisa membuat pentol sendiri, cuman belum kita namai, karena kalau dinamai kita takut kena pajak, masih polosan. Kita nami sendiri bakso bejo, bakso Slamet, Cakmet, bakso Cakmet. Dan alhamdulillah juga kita juga mempunyai KD yang alhamdulillah atas partisipasi sampean-sampean, KD kita sekarang semakin besar. Yang tadinya modal dari utang, kita KD itu modal dari utang dulunya. Kita ngutang dari Cangwon. Jadi alhamdulillah KD kita bisa dilihat diri sendiri di samping. Alhamdulillah usaha kita semakin maju, dan alhamdulillah juga kita juga lancar. Mungkin itu sekedar flashback ke belakang kita, maksudnya untuk kita tetap semangat, jangan sampai masjid ini tidak ada. Dan seandainya saya sih kemarin sudah ngomong sama Pak Slamet ataupun Dewan Suruhnya, seandainya kita diadakan iuran gotong royong, kita menopang masjid. Mungkin yang di sini mungkin sudah sepakat dengan harga uang infak dinaikin dengan tadinya 10.000 kita naikkan jadi 20.000, tapi nggak apa-apa. Tapi saya sudah ngobrol-ngobrol atau obrolan kecil-kecilan sama Bapak Slamet, seandainya ada iuran gotong royong untuk menopang masjid, yang mau saja ya, yang mau saja itu 50.000 per orang, kira-kira bagaimana? Jadi untuk secara umum kita iurannya 20.000 ya. Ini yang khusus bagi yang mau ada, yang mau 50.000 mungkin bisa nanti menghubungi kami. Yang secara umum keseluruhan ini kita ratakan 20.000 ya. Terus bagi yang pengen plus, mungkin nanti yang 50.000 nanti bisa menghubungi kami gitu aja, biar tidak ada kesalahpahaman gitu. Ya mungkin itu atau apa, kira-kira saya hanya mengusulkan kira-kira bagaimana seandainya diadakan
itu iuran gotong royong. Saya juga nggak mau. Saya sebenarnya tadi mengatakan ada opsi ketiga. Opsi ketiga itu sebenarnya saya kepengen sampean-sampean itu akhirnya tergugah. Jangan sampai tidak ada aja. Monggo sampean seandainya dengan nantinya mungkin saya tutup aja apa gimana Pak? Gimana rekan-rekan dengan tadi iuran infak dinaikkan yang tadinya 10.000 dan nantinya diadakan iuran gotong royong 50.000. Yang infak itu khusus. Infak khusus. Gimana? Mungkin ada yang keberatan atau ada yang enggak? Kalau kan yang 50 kan masing-masing pribadi. Langsung lewat belakang. Sukarela, misalkan nanti langsung nunggu ngamen gitu ya. Iya. Lewat belakang. Iya. Konsisten. Lewat di belakang. Karena memang kebutuhan kita setelah dikalkulasi memang segitu, makanya saya dengan opsi 3. Jadi mungkin ada saran atau nasihat yang lain. Mungkin waktunya udah malam, jadi saya simpulkan untuk pertama untuk menunggu karena besok hari Senin kita sudah mempercayakan orang untuk menanyakan gedung yang dekat Sabjin. Kita masih menunggu itu. Dan kedua, seandainya memang tidak bisa, kita tetap di bawah dengan opsi kita menaikkan uang infak dan iuran khusus. Kira-kira ada yang keberatan ataupun ada tanggapan? Saya nggak mau nantinya kalau keluar dari sini kita yang namanya forum, kita paling nggak di sini kita mengeluarkan umat-umat. Ntar kalau nggak setuju jangan ngomong di belakang ya. Maksudnya gini kan, jadi saya kepengen itu sampai di sini keluar. Jadi jangan sampai ada wah harusnya gini. Nah tadi di dalam forum nggak mau ngomong kan? Gimana? Monggo, mungkin ada tanggapan yang lain. Karena waktunya sudah mendesak, saya harapkan secepatnya monggo sampean-sampean. Saya masih kasih beri waktu. Monggo kan? Monggo Pak Anas. Pak Rois. Pak Alun. Terus ya. Pak Alun. Monggo. Yang lainnya. Monggo ngawat dulu. Ustaz Jamal ngomong dulu Ustaz Jamal. Ustaz Jamal diam. Menambahkan saja kita aja. Monggo. Mic-nya Ngomong ana. Insyaallah. Tat ngomong tat. Ustaz Tegalu. Ustaz lagi loh. Rencana aku masuk teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah dana gotong royong, seharusnya kita adakan donatur tetap Mas. Wajib. Bukan wajib ya, gotong royong yang sukarela. Dalam donatur tetap ini kita adakan dananya itu kelas A 50.000 sukarela ya, ini enggak ada paksaan. Kelas 2 40.000, kelas 3 30.000, kelas 4-nya 20.000. Ini yang sukarela aja ya. Ya, yang 50.000 itu kira-kira yang mau berapa orang? Terus yang 40.000 kira-kira berapa orang gitu? Kita
punya pendapatan tetap ya per bulan. Konsisten ya. Semua itu kita total rata-rata uangnya berapa kan kita sudah tahu. Kan kita sudah sepakat. Konsisten orang. Mungkin ini cara yang lebih bagus dan ini kan punya tanggung jawab ya daripada cuman gotong royong kadang enggak ngasih, kadang lupa kayak gitu kan. Kalau diadakan donatur tetap ini kan kita punya tanggung jawab. Enggak kita ayo kumpulin uangnya. Enggak perlu kayak gitu, insya Allah. Kalau ada donatur tetap ini kita punya tanggung jawab ya.